warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, Hana Kembar 3. Kali ini kita akan bahas terkait dengan banyak sekali kesalahan yang sering dilakukan perempuan ketika mempersiapkan sholat dan juga saat melakukan sholat. Apa aja itu? Let's check it out. Jangan lupa subscribe dulu ya. Kesalahan yang pertama, ketika sebelum wudhu, perempuan biasanya masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, ketika buang air kecil ini biasanya perempuan tidak melepas pakaian bagian bawahnya atau underwear-nya dan rok ataupun celana dan sebagainya. Mereka tidak melepas secara sempurna, sehingga dia hanya memposisikan pakaian tersebut sampai di dengkul dan kemudian jongkok lalu buang air kecil. Hal ini sangat amat berisiko air kecil tersebut menciprati pakaian bagian bawah tersebut. Nah, saran saya adalah diharuskan untuk melepas pakaian bagian bawah seperti underwear dan roknya atau celana itu dilepas secara keseluruhan dan ditaruh di atas gantungan pakaian atau di tempat tinggi agar tidak terkena cipratan najis seperti air yang dari bawah, dari lantai, kemudian air kencing itu sendiri dan lain sebagainya. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika perempuan mengalami keputihan, dia tidak membersihkannya dan biasanya keputihan tersebut tertinggal di underwear-nya sehingga setelah itu dipakai lagi dan dipakai untuk sholat. Karena dia keluar dari lubang bagian bawah, itu juga dikategorikan najis, maka diharuskan perempuan ini mengganti underwear-nya atau memakai panty liner biasanya. Tapi kalau saya nggak pernah, karena untuk katanya sih panty liner nggak baik untuk kesehatan, makanya everywhere dan every time ketika saya keluar dari rumah atau pondok, saya bekal underwear begitu. Sekali lagi teman-teman harus diingat-ingat ya bahwa keputihan itu adalah najis. Jadi meskipun di celana dalam Anda hanya ada satu garis keputihan atau sedikit apapun itu bentuknya, yang benda-benda yang keluar dari lubang bagian bawah itu adalah najis, maka harus diganti, harus disucikan seperti itu ya. Selanjutnya, ketika wudhu, perempuan ini kan sukanya ketika keluar rumah terutama dia memakai make up atau minimal pelembab dan semacamnya. Nah, itu bisa menghalangi air dan kulit. Karena apa? Sifat kulit kita itu berminyak, ditambah ada pelembab juga berminyak, sehingga air wudhu yang seharusnya itu mengenai kulit kita itu menjadi terhalang karena adanya hijabnya apa ya tadi itu bedak, kemudian lipstick, eyeliner yang waterproof itu juga tidak disarankan karena bisa menghalangi jalannya air wudhu di kulit kita seperti itu. Jadi sebelum teman-teman perempuan semuanya wudhu, pastikan bersihkan dahulu semua make up yang menempel di muka Anda, ataupun bukan hanya di muka, ketika kita sekolah atau kuliah kemudian memakai tip X atau memakai bolpen kemudian tercoret di tangan, tercoret di bagian tubuh manapun, itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak menghalangi air wudhu masuk ke kulit kita seperti itu. Lanjut, ketika kita wudhu, area yang wajib dibasuh pada saat membasuh muka itu adalah tempat tumbuhnya rambut, sini, telinga, dan bagian sini. Jadi bawah sini bukan termasuk wajah, jadi tidak wajib untuk dibasuh. Makanya ketika sholat nanti akan saya terangkan juga kenapa harus ditutup seperti ini. Oke? Jadi teman-teman, saya biasanya kalau di mall atau di tempat-tempat umum, di masjid-masjid umum juga banyak sekali perempuan-perempuan yang wudhu namun tidak dilepas jilbabnya. Jadi sehingga ketika dia wudhu, takutnya ada beberapa area yang tidak terkena oleh air wudhu. Maka untuk agar sholat kita menjadi sah, maka disyaratkan untuk melepas hijabnya, melepas jilbabnya supaya wudhu secara sempurna bisa terkena di wajah kita seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan sholat.
ketika sholat kita juga akan mengenakan pakaian yang suci, mukena yang suci, sajadah yang suci. Nah, biasanya perempuan-perempuan ini kalau keluar rumah kemudian pakai gamis, dan gamisnya terlalu panjang atau celana terlalu panjang, lalu tidak tahu bahwa gamis tersebut mengenai salah satu kubangan yang itu basah, kemudian ternyata ada najisnya, maka sholat kita menjadi tidak sah. Maka pastikan untuk teman-teman perempuan semuanya, terutama yang bajunya panjang-panjang atau maksud saya terlalu panjang, itu untuk hati-hati duduk atau melewati daerah-daerah yang sekiranya mengandung najis. Itu yang pertama. Yang kedua, disarankan untuk mengganti minimal bawahannya. Jadi kalau tradisi saya dan teman-teman santri di pesantren itu, sebelum sholat kita akan mengganti, setelah wudhu, setelah namanya sesuci, dan setelah dari kamar mandi, setelah wudhu, kita mengganti rok terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Karena takutnya kenapa? Rok yang kita gunakan sehari-hari, celana yang kita gunakan sehari-hari itu mengandung najis. Nah, itu sebagai bentuk kehati-hatian, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga melakukan hal seperti itu. Gitu. Lalu berbicara terkait mukena juga, teman-teman ketika memakai mukena itu yang pertama secara umum harus menutupi seluruh muka dan seluruh tubuh kecuali muka dan juga telapak tangan. Muka ini nah di sini dagu ini bukan bagian dari muka. Makanya ketika wudhu kita tidak diwajibkan untuk membasuh karena dia bukan bagian dari muka, maka harus kita tutup juga karena dia termasuk di luar area wajah. Kita tutup seperti ini. Jadi ingat ketika memakai mukena agak dimajukan seperti ini. Lalu pastikan ketika kalian keluar dan memakai jilbab, jilbabnya itu tidak menutup dagu, karena dagu ini wajib mengenai tempat sujud kita. Besok ketika di hari akhir dia akan bercahaya dan menjadi bukti bahwa kita sholat ketika masih hidup, seperti itu. Maka ketika melakukan sholat, maka jilbab harus diataskan atau ditekuk. Kalau saya biasanya ditekuk, kemudian baru di double dengan mukena, seperti itu. Lalu di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa rambut kita tidak keluar sama sekali. Jadi pastikan sebelum sholat teman-teman semuanya memeriksa bagian sini, terutama apakah ada rambut yang keluar, karena kalau rambutnya keluar, rambut bagian dari aurat kita harus ditutup dan wajib tidak terlihat, karena kalau tidak sholatnya tidak akan sah. Termasuk ketika teman-teman rambutnya panjang kemudian dikucir di sini atau di sini, biasanya ada rambut-rambut kecil yang dia keluar dari mukena, itu juga tidak sah sholatnya. Maka saran saya memakai inner atau bandana dalaman jilbab gitu, atau kalau di pondok biasanya pakai handuk merek Good Morning itu, kalau teman-teman tahu. Selanjutnya, teman-teman yang biasanya tidak memakai jilbab dan mukena potongan, bukan kayak saya ini. Kalau saya pakai mukena terusan, ketika takbir atau berdiri dari ruku, habis gini tuh sami Allahu liman hamidah. Nah, itu biasanya lengannya terlihat karena mungkin mukenanya tersingkap atau seperti apa, terlihat dari bawah, biasanya seperti itu. Maka untuk mengantisipasi supaya aurat kita tetap terjaga, tidak terlihat dan tetap sah sholat kita, biasakan memakai mukena terusan seperti ini. Ini aman, jadi ketika teman-teman takbir atau apapun itu, dia tetap tidak terlihat dari sudut manapun. Atau inisiatif lainnya, jika teman-teman memakai mukena potongan, pastikan bahwa dia tidak terlihat lehernya, kemudian lengannya, karena ketika ruku itu pun leher teman-teman terlihat dari bawah seperti itu. Maka itu harus diperhatikan baik-baik. Okay, that's all learn and share kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan DM saya di Instagram @hanakembar3. Semoga
setelah ini teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya atau ke keluarganya, saudaranya, dan kita menjadi pribadi